Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Kita tidak berjumpa tapi kita percaya bahwa kita ada di dalam satu tubuh Kristus. Amin. Dan saudara, hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan. Cinta kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semuanya, menyelamatkan saudara dan saya. Dan kita percaya saat ini saudara yang ada di sana, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati pengorbanannya. Terima kasih Tuhan, karena kasih yang begitu indah telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari memuji, mari menyembah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita, dan kita percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari semua buka hatimu, siapkan hatimu untuk menerima firman-Nya, menerima perjamuan yang kudus dengan-Nya. Haleluya, Yesus. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Yesus. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Mari semuanya, ku datang pada salib itu. Ingatlah, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Ya Tuhan, sana ku dapat ampun dosa. Menikmati kasih-Mu Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Hari ini kita bertemu kembali bersama dengan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Sebelum lebih jauh kita mendengar firman Tuhan, kami mengajak saudara untuk bersama-sama tunduk kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mendapat kesempatan yang indah
untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami siap untuk mengikuti ibadah secara jarak jauh, tetapi kami tidaklah jauh, karena hati kami dekat menjadi satu. Berfirmanlah kepada kami Bapa di dalam hari yang istimewa ini, supaya kami boleh mendengar, kami menerima, dan kami dikuatkan melalui perjamuan kudus yang kami akan selenggarakan saat ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Hari ini merupakan hari istimewa bagi pemberitaan di seluruh dunia tentang kematian Tuhan di atas kayu salib. Kita bersama-sama mau mendengar firman Tuhan. Kita baca dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mengusukan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke muka Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, tugas Tuhan Yesus sebagai juru selamat adalah tugas untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Tentu saja orang-orang yang tidak percaya akan tertinggal dan tidak terbawa di dalam kemuliaan. Saat-saat terakhir hidup Tuhan Yesus ditandai dengan 3 seruan. Seruan yang pertama adalah tentang kebutuhan hidup manusia. Aku haus. Seruan yang kedua adalah tentang purna tugas atau selesainya tugas Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sudah selesai. Dan yang ketiga adalah tentang keselamatan jiwa. Ia serahkan nyawanya kepada Bapanya. Yang pertama kita lihat, aku haus. Orang yang haus memerlukan air, dan air adalah kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Manusia hidup perlu minum, perlu makan, perlu segala-galanya. Kalau disebut sama orang P3, perumahan, pakan, dan pakaian. Dan ini adalah merupakan bagian yang harus diperjuangkan oleh manusia. Dengan susah payah, dengan sakit, dengan penderitaan, usia terus bertambah menjadi tua, dan tentu saja akhirnya mati. Penderitaan ini ditunjukkan kepada dunia melalui Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia berkata, aku haus. Dan itu merupakan penderitaan yang luar biasa. Ia disakiti begitu sadis. Dari Taman Getsemani sampai ke pengadilan agama yang dipimpin oleh Imam Besar Kayafas. Sampai dihadapkan kepada Pontius Pilatus sebagai pengadilan negara. Tetapi tidak ditemukan kesalahannya. Tetapi tetap dibawa melalui Via Dolorosa sampai ke Bukit Golgota, tempat tengkorak di mana Tuhan Yesus disalibkan. Dari Taman Getsemani, Tuhan sudah sempat berseru kepada Bapanya, Bapa,
Kalau boleh, lalukan cawan seperti ini. Cawan yang pahit ini. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tetapi seolah-olah Bapa menjawab, no, you must die. Engkau harus mati, sebab tanpa kematian tidak ada keselamatan. Sama seperti yang dinubuatkan oleh Imam Kayafas dalam Yohanes 11 ayat 50. Lebih berguna satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini menderita dan binasa. Masa tragedi kematian terus terjadi, dan matilah Yesus di kayu salib. Itulah seruan yang kedua. Sudah selesai. It is finished. Di sana terjadi kegemparan yang dahsyat. Sekitar 12 sampai jam 3 siang. Terjadi kegelapan dan terjadi gempa yang menakutkan dan mengejutkan mereka semua. Tetapi tugas ini sesungguhnya belum selesai. Sekalipun Tuhan mengatakan sudah selesai. Tugas belum selesai. Yesus yang mati 3 hari dikuburkan dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan hidup sampai sekarang. Ia menyertai kita dengan maksud bahwa kebangkitan hidup Tuhan Yesus yang tidak berubah adalah ditugaskan kepada kita, yaitu untuk memberitakan kabar baik itu, kabar Injil itu, agar semua orang menjadi orang yang percaya dan takut kepada Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 berkata demikian, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Sudah selesai, tetapi tugas kita belum selesai. Masih harus membawakan kabar sukacita ini kepada semua bangsa. Yang ketiga, siapapun yang percaya kepada Yesus, maka hidup dan matinya, jiwa dan raganya dijamin keselamatannya oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita mengetahui Yesus yang hidup tidak akan meninggalkan kita. Yang sekarang berada di dalam ketakutan, yang sekarang berada dalam keadaan sakit, yang sekarang berada di dalam penderitaan, Tuhan menyertai dan tidak perlu takut dan khawatir. Dan itulah yang disampaikan firman Tuhan. Sebab Ia menyertai sampai kepada akhir zaman. Kita harus mengetahui langit tidak selalu biru dan air laut tidak pernah bisa berhenti. Tetapi kasih Tuhan akan tetap menyertai di saat langit yang gelap, di saat gelombang yang dahsyat. Dan itulah ditujukan kepada kita semuanya. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 25. Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kau makan, apa yang hendak kau minum. Sebab Bapamu memberikan jaminan makanan dan minuman cukup bagi kita. Dan diajar agar memandang kepada burung. Lihat burung di udara. Ia tidak menanam. Ia tidak bertani. Tetapi Tuhan pelihara. Lihatlah bunga bakung di padang. Ia tidak menenun.
tetapi ia mempunyai warna yang indah, tumbuh di tengah-tengah padang. Siapa yang memelihara adalah Tuhan yang memberikan perlindungan. Dan Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya yang tidak pernah berhenti. Dan berkat itu diperintahkan oleh Tuhan dari atas kepala kita. Dalam Mazmur 133 ayat 3, Amsal Sulaiman 10 ayat yang ke-6, bahwa Tuhan memerintahkan berkat-Nya bagi kita yang mengasihi Dia. Dan berkat itu berada di atas kepala orang-orang yang percaya. Lengkap sudah janji Tuhan kepada kita. Nyawa kita, hidup kita, pada saat-saat nanti menyelesaikan tugasnya di dunia ini, Ia akan memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat yang 13 berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena setelah ia menyelesaikan tugasnya, jerih lelahnya, maka Tuhan akan memberikan satu ketenangan di dalam surga. Dan janji ini diberikan kepada kita semua. Mari kita tetap tinggal setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi di depan kita, mari kita tetap patuh dan taat kepada firman-Nya. Apapun yang kita hadapi, sebab Tuhan yang telah mati di atas kayu salib adalah untuk kita semua yang percaya. Hari ini kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus dalam suasana prihatin. Luar biasa. Kita harus kuat lahir batin. Kita harus menang dari maut. Yesus hidup. Ia hadir. Ia pembela. Ia penolong dalam kesusahan hati kita. Sekarang kita akan sampai kepada acara sakramen yang kudus. Bab perjamuan kudus. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan pengejawantahan kasih sayang-Nya. Dalam suasana prihatin yang luar biasa, kita harus kuat lahir batin dan kita harus menang dari maut. Saudara-saudara, kita persiapkan bersama roti dan anggur yang saudara miliki di rumah masing-masing. Dan pegang dengan percaya bahwa Tuhan telah mati. Terpecah tubuhnya di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk keampunan dosa kita semuanya. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ia pembela, Ia penolong di dalam kesusahan hati kita semua. Mari kita angkat tubuh Kristus pada tangan kita sebelah kanan sebagai tanda cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Mari kita makan roti. Selanjutnya, kita angkat cawan pada tangan sebelah kanan sebagai rasa hormat kita juga kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Amin. Mari kita minum darahnya. Kita sama-sama berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk perjamuan kudus yang kita nikmati bersama pada saat ini. Kita berdoa bersama-sama untuk semua saudara-saudara seiman
untuk bangsa dan negara, untuk para pemimpin bangsa, agar semua diberikan kekuatan iman di dalam perang melawan ujian virus corona. Supaya perjuangan dan pergumulan kami hanya bersama dengan Tuhan kami akan memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi, sebab kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, Bapa kami dalam sorga, turunkan dan kirimkanlah berkat kepada setiap anak-anak-Mu, domba-domba-Mu yang tersebar di mana-mana, agar menerima berkat dari sorga. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.